Hai teman-teman Youth, apa kabar? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan hidup kita dan bersibuk-sibuk kembali. Kamis 1 Desember 2022 dengan judul Soli Deo Gloria. Dari Mazmur 72 ayat 1-7 dilanjutkan dengan 18-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin hidup menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang perlu kami lakukan? Berfirmanlah, dalam Kristus kami memohon. Amin. Teman-teman Youth, Mazmur 72 ayat 19 menjadi nasnya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Oke, ada tulisan tuh seringkali di kaset dulu ya, zaman dulu, atau di internet, Soli Deo Gloria. Ini bukan bahasa Indonesia. Artinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, kamu hebat ya, Soli Deo Gloria. Ih, kamu cantik ya, atau ganteng ya, Soli Deo Gloria. Itu artinya pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, ungkapan ini seringkali kita dengar dalam banyak kesempatan dan percakapan dengan orang-orang Kristen. Tentu artinya baik ya, bahwa Tuhan yang hanya dimuliakan dalam apapun yang kita kerjakan, katakan, lakukan, bahkan adanya kita. Tapi pertanyaannya gimana nih kenyataannya? Bukannya banyak orang ingin dipuji, diakui, dipermuliakan. Seperti saya, Bu, khotbahnya bagus ya, gitu ya. Wow, senang juga ya. Atau anaknya cantik ya Bu, wow senang juga. Atau prestasi kamu menakjubkan ya dalam presentasi tadi, wow bangga juga sih. Nah, bagian akhir dalam Mazmur 72 mengajak kita nih sebagai pembaca bukan hanya memuji Tuhan karena berbagai pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, tapi memuliakan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya nih. Seperti apa sih memuliakan Tuhan? Nah, memuliakan Tuhan dapat dilakukan dengan cara kita mengingat sifat-sifat Allah dalam hidup kita, lalu meminta Tuhan hadir di hati kita dan mengerjakan itu. Misalnya Tuhan yang kudus, kita hidup kudus. Itu kita sudah memuliakan Allah. Atau Tuhan yang panjang sabar, terus kita diberi kuasa Roh Kudus jadi sabar menghadapi orang-orang sulit. Itu kita sudah memuliakan Allah. Atau ketika kita harus mengasihi orang lain yang sulit sekali dikasihi karena marah-marah, memberontak, neken kita, itu kita sudah memuliakan Allah. Atau kita mengampuni mereka yang sering kali menusuk kita dari depan dan belakang, itu kita sudah menyatakan kemuliaan Allah. Bersikap adil, misalnya bersikap mensejahterakan orang, terus menolong orang lain. Kalau kita lakukan dengan dasar, saya mau lakukan itu karena Tuhan terlebih dahulu sayang dan perhatian pada saya. Itu kita sudah memuliakan Allah. Nah, teman-teman Youth, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang kita mau menunjukkan sifat-sifat Allah saat kita berelasi dengan sesama, dengan ciptaan Tuhan, dengan Tuhan sendiri. Pola seperti ini tidak membuat kita terjebak untuk mencari puji-pujian yang sia-sia atau pengakuan diri untuk diri kita sendiri, sehingga membatasi kita nih untuk berbuat baik. Nggak mau yang itu susah, kita nggak usah lakukan deh. Tapi karena itu dari Roh Kudus, dari kuasa dan kasih Tuhan, maka perbuatan baik kita akan semakin baik, semakin banyak. Dipuji ataupun enggak, diakui atau tidak, semua kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Nah, dengan demikian gak ada tuh beban atau tuntutan pada diri sendiri. Harus, pokoknya kan orang Kristen harus nolong orang. Orang Kristen kan harus pelayanan. Ini bukan keharusan. Ini kesadaran bahwa Tuhan baik, bekerja dalam hati dan hidup saya, maka saya lakukan itu buat orang lain. Jadi dilakukannya dengan sukacita, dengan gembira. Nah, teman-teman Youth, gak salah kalau kita dipuji atau diakui sih. Tapi jangan sampai kita justru haus akan pujian dan pengakuan demi memberi makan perasaan kita sendiri yang mungkin kalau nggak ada pujian kita jadi tidak bersemangat.
sedih, kecewa, dan mundur dari Tuhan. Akibatnya, semua yang kita lakukan jangan-jangan hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, dan Tuhan gak ada tempat dalam karya dan hidup kita. Kita terjebak untuk menjadi lebih besar dan Tuhan menjadi lebih kecil. Bahkan Tuhan gak kelihatan, hilang, tidak terlihat. Nah, bagaimana? Apakah kita siap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam kita, sehingga kita bisa melakukan yang beyond, melampaui apa yang bisa dilakukan pemuda, remaja, orang muda yang biasa. Karena ada Roh Kudus yang luar biasa di dalam kita. Nah, pertanyaannya buat kita. 1, apa maksudnya memuliakan Tuhan? Yang kedua, hal-hal apa nih yang kita lakukan agar kita nggak haus akan pujian dan pengakuan? Kan itu menyiksa kita. Oke, mari kita berdoa supaya kita menjadi pribadi yang bukan hanya mencari kemuliaan untuk diri sendiri atau pujian untuk diri kita sendiri aja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami rentan terhadap pujian dan pengakuan orang lain karena kami membutuhkannya. Kami berdoa biarlah kepuasan itu datang dari Tuhan, sehingga pada satu hari kelak kami tahu bahwa kami melakukan itu bukan karena kami ingin dipuji dan diakui, tapi karena memang Kristus mengerjakannya di dalam kami. Kristus Yesus begitu baik dalam hidup kami, dan kami mau meneruskan kebaikan itu untuk sesama dan ciptaan-Mu dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kami turut ambil bagian memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.